Halo Sobat Diabetes, jumpa kembali bersama saya Dr. Wardoyo, edukator diabetes Rumah Sakit Premier pada Pojok Diabetes RSPB. Kali ini saya mendapat kehormatan, mendapatkan kunjungan seorang tamu, yaitu Dr. Verna Sri Ayu Fernawati, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, karena pada sore hari ini kita akan membahas tentang komplikasi ginjal pada diabetes. Pada beliaulah kita nanti akan mendapatkan masukan-masukan tentang bagaimana hubungan antara diabetes dengan penyakit ginjal, dan satu hal yang ditakutkan oleh semua masyarakat adalah gagal ginjal. Selamat sore Dr. Verna. Selamat sore Dr. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Dok ya. Kita akan tanyakan beberapa hal yang juga menjadi pertanyaan para sobat diabetes ya. Seberapa banyak sih sebetulnya penyandang diabetes yang mengalami gangguan fungsi ginjal, baik dalam praktek dokter sehari-hari di poliklinik maupun ketika dokter mensupervisi unit cuci darah di rumah sakit? Baik dok, memang dari statistik yang dikumpulkan dok, data nasional kita juga ada, itu penyebab dari problem ginjal masih disebabkan oleh dua problem medis dok ya. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes. Jadi proporsi baik yang di ruang poliklinik maupun yang di unit HD mayoritas juga disertai kondisi medis ini dokter. Cukup memprihatinkan juga ya. Iya dok. Nah, kelanjutannya adalah mengapa sih sebetulnya penyandang diabetes yang gula darahnya tidak terkendali baik lebih mudah untuk mendapatkan komplikasi pada ginjalnya? Silakan Dr. Baik, jadi dok, pada mereka dengan diabetes, seiring dengan berjalannya waktu, diabetes yang tidak terkendali ini akan menimbulkan gangguan atau kerusakan di unit-unit terkecil penyaring di masing-masing ginjal kita. Nah, ini apabila tidak dikendalikan akan membuat ginjal kita bekerja dengan berat, dok. Sehingga dengan waktu yang tertentu, jangka tertentu, bisa muncul gangguan pada ginjal ini. Di praktek kita sehari-hari seringkali kita mendengarkan keluhan dari penyandang diabetes ya, bahwa penyandang diabetes ini minum obat diabetesnya harus 2-3. Kemudian juga mendapatkan dari dokternya obat untuk penurun tekanan darah tinggi. Juga mendapatkan obat untuk penurun kolesterol. Sehingga demikian banyaknya obat yang harus dikonsumsi tiap hari. Menurut Dr. Verna, apakah obat-obatan sebanyak itu bisa mengganggu ginjal, dok? Ya dok, itu juga menjadi pertanyaan yang sering saya dapatkan di poliklinik ya. Mereka khawatir dengan jumlah obat yang banyak. Tapi biasanya kita mengkaji dari dua sisi, dok. Kita melihat apakah problem medisnya sendiri jika dibiarkan akan merusak atau mengganggu ginjalnya. Baru kemudian kita menilai dari obat-obatnya. Jadi biasanya kita tetap harus mengobati problem medis yang bisa mengganggu ke ginjal ini. Seperti yang saya sebutkan di awal, yang masih mendominasi adalah problem medis kronik seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Jadi untuk menjaga ginjal kita atau memperlambat gangguan atau progresivitas pada gangguan ginjalnya, baik tensi, gula, dan kolesterol ini tetap harus dikontrol, dok. Pada saat kita menemui pasien, tentu pada saat itu juga kalau pasien baru kita perlu mengkaji juga bagaimana kondisi organ-organnya. Apakah sudah ada gangguan di waktu yang bersamaan. Baru kemudian kita akan menentukan obat
Yang paling baik yang bisa diberikan kepada pasien ini tentu dengan mempertimbangkan risk dan benefitnya. Obat mana yang lebih cocok untuk kondisi ginjalnya saat ini, baik itu untuk mengobati gulanya, mengobati tekanan darahnya, atau kolesterolnya. Jadi ini yang kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan kita dengan pasien. Jadi kajian itu satu demi satu ya dok ya, tidak bisa dipukul rata semua pasien A begini, pasien B begini. Betul. Harus sama, padahal enggak ya. Tidak bisa obatnya harus sama. Kenapa yang si A dapat obat yang itu saya kok lain? Betul. Karena tiap-tiap pasien tentunya mempunyai masalah sendiri-sendiri. Kadang-kadang suami dengan istri obatnya juga bisa berbeda walaupun problem medisnya mirip gitu dok. Baik. Kemudian ada juga penyandang diabetes yang menanyakan, memang saya tekanan darahnya kan tinggi ini, tidak terlalu tinggi sih sebetulnya, dan saya nggak ada keluhan. Kenapa saya mesti dikasih obat darah tinggi? Apakah harus saya minum nih? Gimana Dr. Verna? Betul dok, memang untuk diabetes dan darah tinggi ini tidak semua bisa dinilai dengan keluhan fisik. Jadi harus dinilai dengan pemeriksaan, dan biasanya pemeriksaan itu berkala dok, tidak hanya satu kali dalam seumur hidup misalnya. Nah, dalam gangguan ginjal ini memang walaupun tidak ada keluhan secara fisik, tekanan darah ini perlu dikontrol dengan ketat dok, untuk mencegah gangguan jangka panjang kepada ginjalnya. Nah, yang terakhir dok, dokter mungkin sampaikan kepada kita, mohon nyampaikan kepada penyandang diabetes, sahabat-sahabat diabetes, RSPB, tips-tips apa yang dokter sampaikan kepada semua penyandang diabetes agar tidak sampai jatuh kepada suatu kondisi yang kita kenal sebagai gagal ginjal terminal sehingga harus berhadapan dengan mesin cuci darah. Demikian dok, silakan. Baik, pada para sahabat diabetes, apabila diketahui kita mengalami atau memiliki kondisi medis diabetes ataupun hipertensi, pertama kita harus mengkonsumsi obat teratur sesuai arahan dokter. Kemudian memang tidak hanya obat yang diteruskan, tapi harus dibarengi dengan kontrol atau check up yang rutin juga. Karena kita perlu melakukan penilaian-penilaian dan pemantauan dari kondisi medisnya sendiri maupun dari obat-obat yang dikonsumsi. Kemudian jangan lupa mengatur pola makan yang sesuai dengan anjuran untuk mengkontrol gula dan beraktivitas fisik secara lebih aktif. Demikian dok. Dan jangan lupa kontrol teratur ke dokter ya dok ya. Betul dok. Demikianlah Sobat Diabetes, tadi kita setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif, menyeluruh dan lengkap dari Dr. Verna tentang hubungan antara diabetes, hipertensi, serta penyakit ginjal. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan jangan lupa healthy lifestyle terapkan dalam keseharian sahabat diabetes semuanya. Terima kasih Dr. Verna sudah hadir. Dok. Terima kasih Sobat Diabetes, salam sehat.